Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Coding. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai teknik penghilangan rekursif kiri, ya. Jadi, sebelum ke video ini, saya sarankan teman-teman untuk melihat video saya mengenai pengantar, eee, rekursif kiri, agar teman-teman bisa lebih mudah untuk mengikuti penjelasan saya pada video ini. Jadi kita ingat kembali ya, apa itu rekursif kiri. Jadi rekursif kiri itu adalah, aturan produksi di mana ruas kirinya, simbol variabel di ruas kiri, menurunkan simbol variabel yang sama di ruas kanan, dan simbol variabel di ruas kanan tersebut, yang sama dengan ruas kiri tadi, itu berada di deretan paling kiri ya, dari hasil produksinya. Itu yang dimaksud sebagai rekursif kiri. Kenapa harus dihilangkan? Karena ya kita ingat ada 2 teknik, penurunan ya, penurunan yang dari kiri atau dari kanan. Nah, kalau kita menggunakan penurunan, dari kiri, maka, rekursif kiri atau simbol variabel ini akan diturunkan terus-menerus tanpa henti dan tanpa ujung. Nah, itu masalah yang ditimbulkan jika ada rekursif kiri, sehingga kita perlu menghilangkan. Eee, jadi pada video kali ini, kita akan membahas mengenai aturan produksi rekursif kiri. Kita akan membahas mengenai ini ya, 2 tahapan penting ya, 2 tahapan penting dari produksi rekursif kiri. Jadi ini, kenapa rekursif kiri harus dihapus ya, karena dalam banyak penerapan tata bahasa, rekursif kiri tidak diinginkan. Kenapa tidak diinginkan? Ya karena itu tadi, untuk menghindari ini, penurunan ya, seperti yang sudah dijelaskan, untuk menghindari penurunan yang bisa mengakibatkan loop ya, menghilangkan loop, jadi kita harus menghilangkan, sifat rekursif kiri dari aturan produksi. Kemudian penghilangan rekursif kiri memungkinkan suatu tata bahasa bebas konteks diubah ke dalam bentuk normal grayback. Nah, masalah utamanya adalah ini sebenarnya, mengakibatkan loop, jadi penurunan terus-menerus tanpa henti, sehingga perlu untuk dihapus. Nah, berbicara mengenai tahapan penghilangan rekursif kiri, ini ada beberapa tahap ya, yang, harus dilewati agar, konteks free grammar yang kita miliki itu bebas dari aturan produksi yang rekursif kiri. Ini adalah bagannya secara umum. Jadi kalau kita lihat di sini, inputannya adalah CFG yang mengandung aturan produksi yang rekursif kiri. Jadi di aturan produksi itu biasanya ada yang, sudah bebas aturan produksi rekursif kiri dan ada yang masih rekursif kiri. Nah, yang tidak rekursif kiri itu, langsung dilewatkan saja, tidak perlu diproses ya. Sedangkan yang rekursif kiri, maka, eee, itu harus dilakukan penggantian, yang bisa jadi memunculkan aturan baru, ataupun simbol variabel yang baru. Baru kemudian setelah bebas rekursif kiri, ini digabungkan kembali dengan aturan yang di awal tadi yang sudah bebas sejak awal ya. Nah, untuk lebih jelasnya berikut penjelasannya. Jadi langkah yang pertama, pisahkan aturan produksi yang rekursif kiri dan, aturan produksi yang tidak rekursif kiri. Eee, ini, contohnya misalnya, ini bukan contoh sih sebenarnya, ini, gambaran umumnya ya. Jadi misalnya aturan produksi yang rekursif kiri, pasti polanya ya seperti ini kan. Jadi A itu adalah simbol variabel yang, eee, rekursif kiri ya, sedangkan alfa ini adalah simbol variabel yang lain, anggaplah seperti itu. Bisa B, A, C, D, dan seterusnya. Intinya yang di sebelah, yang menghasilkan ini, yang di ruas kiri ini menghasilkan simbol variabel yang sama di ruas, kanan di deretan paling kiri, ya. Jadi kita harus mengidentifikasi, tentukan yang mana A1, A2, A3, sampai AN.
Jadi kalau misalnya ada aturan produksi seperti ini, maka yang pertama itu, kita beri label A1, kemudian yang kedua beri label A2, dan yang ketiga beri label A3. Jadi ini hanya dilakukan untuk aturan produksi yang rekursif kiri saja, ya. Sedangkan untuk aturan yang tidak rekursif kiri, itu cukup kita beri label B1, B2, B3, sampai BM, ya. Jadi ini sebanyak apapun ya. Nah, kenapa kita menggunakan simbol A1 dan atau beta ini? Ini sebenarnya hanya simbol saja, ya, supaya kita tidak bingung. Jadi kita pakai A1, A2, A3. Itu pun di sini B1, B2, B3. Nah, nanti di ujung, di akhir, kalau kalian mau ganti dengan simbol variabel yang lain, nah, boleh. Nah, jadi ini hanya untuk memudahkan kita saja, ya, dalam proses penghilangan rekursif kiri. Oke, sampai sini paham ya? Jadi identifikasi dulu yang mana yang rekursif kiri dan yang mana yang tidak. Jika sudah mengidentifikasi, pisahkan yang rekursif kiri, tentukan yang mana A1, A2, A3. A1 itu adalah, A2, A3 itu adalah deret variabel yang mengikut di sebelah kanan dari simbol yang rekursif kiri ini, ya. Jadi itu yang dimaksud A1, A2, dan A3 sampai AN. Oke, langkah berikutnya adalah dari hasil langkah pertama, tentukan A1, A2, A3 sampai AN dan B1, B2, B3, BM. Dari setiap aturan produksi yang memiliki simbol ruas kiri yang sama. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga, lakukan penggantian aturan produksi, ya. Lakukan penggantian aturan produksi yang rekursif kiri. Nah, yang rekursif kiri menjadi seperti berikut. Nah, tadi kan sudah diperoleh kan B1, B2, B3-nya kan? Sudah diperoleh, di mana B1, B2, B3 ini diturunkan oleh simbol variabel yang di ruas kiri, ya. Nah, eh, susun kembali, ya. Kemudian di belakang beta, yang tadi sudah diberi label beta, tambahkan simbol variabel z. Ya, kalau misalnya ada dua aturan apa istilahnya, dua simbol variabel yang rekursif, maka ya sesuaikan, ya. Z1, Z2, seterusnya. Jadi ini Z yang sama ya, Z yang sama. Tambahkan Z, tambahkan Z, tambahkan Z, tambahkan Z. Baru kemudian Z-nya diturunkan. Yang pertama adalah menurunkan yang alfa 1, alfa 2, alfa 3 tadi. Oke? Baru kemudian Z berikutnya itu menurunkan A1 diikuti dengan Z, A2 diikuti dengan Z, A3 diikuti dengan Z, hingga dan seterusnya sampai AN. Kenapa pakai Z? Nah, ini sekali lagi hanya simbol untuk memudahkan kita. Kalau nanti di akhir setelah produksi rekursif kirinya sudah hilang, kalian boleh mengganti Z ini dengan simbol lain apapun yang tidak sama dengan simbol aturan produksi yang sudah ada, ya. Yang penting Z ini adalah simbol variabel. Jadi ini penggantian dilakukan untuk setiap aturan produksi. Mohon maaf. Oke. Penggantian dilakukan untuk setiap aturan produksi dengan simbol ruas kiri yang sama. Bisa muncul simbol variabel baru, Z1, Z2, dan seterusnya, sesuai banyaknya variabel yang menghasilkan produksi yang rekursif kiri, ya. Nah, ini karena cuma satu, jadi cuma Z. Jadi kalau misalnya ada B menurunkan B, maka eh, A-nya adalah Z1, yang B itu menurunkan Z2, ya. Baru kemudian Z2-nya dibuatkan yang seperti ini juga. Oke. Kemudian hasil akhir berupa aturan produksi pengganti ditambah dengan aturan produksi semula yang tidak rekursif, ya. Ini ditambah dengan aturan produksi semula yang tidak rekursif. Nah, oke, teman-teman. Ini adalah tahapan penghilangan rekursif kiri. Semoga teman-teman dapat memahami penjelasan saya. Jika masih belum memahami, silakan simak video saya berikutnya. Yang di video berikutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus ya, contoh kasus penerapan dari uh, penghilangan rekursif kiri ini, ya, agar teman-teman bisa, mungkin yang masih belum paham bisa lanjut ke video berikutnya.
Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.